warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengembangan sistem monitoring progres skripsi berbasis web dengan fitur reminder otomatis yang di Universitas Tadulako. Jadi di presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang dan peluang, ada rumusan dan tujuan, landasan teori, ada metodologi dan perencanaan sistem, pengujian dan evaluasi, jadwal dan ruang lingkup, dan kesimpulan dan tindak lanjut. Di sini ada latar belakang dan pendahuluan. Jadi transformasi digital ini mendorong digitalitas layanan akademik. Kekurangan monitoring ini keterlambat revisi, dokumentasi, bimbingan tidak terstruktur, dan ketidakadaan pengingat jadwal. Jadi dia menghasilkan kebutuhan sistem monitoring progres skripsi berbasis web dengan reminder otomatis. Ada beberapa rumusan masalahnya di sini. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem monitoring progres skripsi yang berbasis web dan arsitektur keamanan defisien depth. Yang kedua ada bagaimana mengimplementasikan fitur reminder otomatis. Dan yang ketiga itu ada bagaimana pengujian sistem ini meningkatkan keteraturan dan ketepatan waktu. Ada tujuan penelitiannya. Di sini juga ada 3, yaitu yang pertama pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem ini dia mengembangkan sistem monitoring progres skripsi yang berbasis web. Yang kedua ada integrasi reminder yang mengintegrasikan reminder otomatis untuk jadwal dan target melalui email dan atau aplikasi. Dan yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas, di mana dia itu menguji efektivitas sistem dalam meningkatkan monitoring dan ketepatan waktu. Kemudian ada landasan teori dan tinjauan pustakanya. Di sini ada ringkasan 20 studi terkait di mana banyak solusi monitoring web itu dia manajemen bimbingan notifikasi, namun integrasi reminder otomatis itu dia sangat optimal daripada sebagian besar penelitian. Di sini juga ada 3. Yang pertama ada sistem informasi. Di sistem informasi itu dia akan komponennya pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi. Kemudian yang kedua itu ada sistem monitoring, di mana pemantauan proses untuk pengawasan progres akademik, dan yang sistem web itu, jadi dia nanti bisa diakses di browser web. Kemudian ada hipotesis penelitian. Di sini ada 2. Yang pertama itu yang alternatif itu, jadi sistem monitoringnya itu web dengan reminder otomatis, dia akan membantu meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian skripsi. Kemudian ada yang keduanya itu ada sistem monitoring web dengan reminder otomatis, jadi dia tidak terpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian skripsinya. Di sini ada alur dan tekniknya, di mana model R&D ini dengan waterfall. Dia pertama menganalisis, kemudian ada desain dan implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Kemudian ada tekniknya, jadi nanti dia observasi, kita melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian pengujiannya itu kita menggunakan black box testing. Dan kemudian ada perancangan sistem dan fitur utamanya. Yang pertama monitoring progres itu, jadi dia nanti pencatatan tahapan skripsi, status tugasnya, dan visualisasi progres bagi mahasiswa dan dosen. Kemudian dia mengupload dokumen. Jadi nanti di situ manajemen dokumennya, bimbingannya terpusat versi dan riwayat komentar dan bimbingan. Kemudian yang terakhir itu ada reminder otomatisnya, nanti notifikasi via email dan aplikasi untuk jadwal bimbingannya dan target penyelesaian. Kemudian ada ruang lingkup, waktu dan manfaat. Yang pertama itu ada manfaat. Jadi manfaatnya ini nanti membantu memantau progres skripsi. Jadi nanti
membantu mahasiswa. Kemudian meningkatkan jadwal bimbingan dan target. Kemudian memudahkan pengawasan dan pelaporan penyelesaian skripsi. Nah, waktu pelaksanaannya sendiri itu semester berjalan ini tahun akademik 2026. Lokasinya itu program studi Teknik Informatika di Universitas Tadulako. Kemudian ruang lingkupnya itu analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan, pengujian sistem monitoring, progres skripsi berbasis web dengan reminder otomatis. Baik, cukup sekian. Mungkin kalau ada yang bertanya, disilahkan. Oke, baik. Baik, izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, kenapa kamu memilih metode waterfall dalam penelitian ini? Izin saya akan menjawabnya. Jadi saya memilih metode waterfall ini karena tahapannya itu jelas dan berurutan, mulai dari analisisnya sampai pengujian. Kemudian metode ini cocok untuk penelitian saya karena fokusnya itu membuat sistem dari awal secara terstruktur. Kemudian kebutuhan sistemnya itu juga sudah cukup jelas, jadi lebih sesuai penggunaan waterfall dibanding metode yang fleksibel lainnya. Cukup sekian jawaban saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya izin bertanya, bagaimana kamu memastikan bahwa sistem ini? Izin menjawab. Jadi saya akan menguji sistem itu menggunakan pengujian fungsional yaitu black box testing dan juga melihat dari sisi pengguna seperti apakah yang mahasiswa itu lebih tepat waktu dalam bimbingan dan pengerjaan skripsinya. Kemudian fitur reminder ini dirancang untuk memberi notifikasi secara langsung sehingga bisa membantu meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Baik, cukup itu jawaban saya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, saya mau bertanya, di penelitiannya kamu ini, apa alasan kamu menggunakan sistem berbasis web? Jadi alasan saya itu sistem ini dia bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama itu ada internet. Jadi selain itu datanya itu bisa tersimpan secara terpusat sehingga lebih mudah dikelola mahasiswa dan dosen. Baik itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan terakhir lagi. Izin bertanya, kenapa kamu mengangkat topik ini? Jadi saya mengangkat topik ini karena dalam proses skripsi itu masih banyak kendala. Kayak dosen itu sulit memantau progres mahasiswa. Kayak mahasiswa itu sering terlambat revisi dan tidak ada peningkatan jadwal bimbingan. Akibatnya itu banyak mahasiswa terlambat menyelesaikan skripsinya. Jadi saya membuat sistem monitoring berbasis web ini yang dilengkapi reminder supaya prosesnya itu lebih teratur. Baik, itu saja jawaban saya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi atau tidak ada? Cukup. Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.